Now you live. Oke. Oh, udah ada yang join. Halo. Kita tunggu. Dari MTI. Bentar, Ferry udah join belum ya? Oke. Belum masuk ya? Tes suara. Masuk akhirnya. Ngomong tes suara. Mantap. Di mana, Bro? Alhamdulillah baik. Enggak, kalau di waduh, bajunya dipakai loh. Yoi, sponsor ya kan. Oke. Oke. Lagi. Oke. Kita tungguin dulu kali ya. Ini masih 9 orang nih yang ikut live. Jadi tunggu Oh dulu ya deh. santai lah. Kita live Baru berdua dikit. lagi. Kemarin Rabu live berdua sama Kurnia sebentar. Sekarang kita berdua lagi. Luar Ya kan biasa. tetangga sama gua berdua mulu live ya. Nggak di sini. Langganan memang luar biasa kita live selalu berdua ya. Iya dari awal tuh berdua mulu. Oke, mana nih yang lain nih? Masih 9 orang. Jadi kita ntar tunggu dulu deh sampai pesertanya agak banyak Oh, baru boleh. kita mulai. Kemarin waktu sama Ya. Kurnia sampai 70 apa 9, saya sudah sampai 90 orang kemarin waktu sama Kurnia live Instagram Wajar. ini. Iya, yuk kita sampai 50 orang baru kita mulai materinya. Kalau enggak sayang nih. Sayangnya nggak kenapa emang ya. Kan gua mau sembari ngopi. Wah, iya, tungguin dulu deh. Yoi. Kapan nih kita bisa nongki bareng lagi nih? Oh, boleh yuk diagendakan aja. Bebas. Kita ini dulu ya. Announce dulu Tes deh. suara. Ini Suara kita udah jelas belum nih yang nonton live di Instagram? Coba harusnya komen. udah aman sih. Harusnya udah aman sih. Harusnya udah aman ya. Nah, takutnya Harusnya udah aja. aman. Oke, baru 12 orang. Yuk. Ayo, ayo. Yang lain mana nih ya? Kita tunggu yang lainnya dulu sebelum mulai. Karena materinya lumayan berbobot nih yang kita omongin nih. Kita ngomongin Ngomongin apaan? cukong. Kita ngomongin cukongnya cukong nih. Cukong aja cukong. Ngomonginnya Bitcoin mulu ya. Yes, karena memang yang menarik perhatian kan sepanjang tahun kemarin Bitcoin nih. Dan ini ada hal menarik sebetulnya yang mau gua bahas nih untuk terkait dengan Bitcoin nih. Sama kenaikan yang kemarin luar biasa, Nah, itu tidak dia. masuk akal itu. Ada Buy yang mau sekarang gua, boleh nggak bang? hah? Buy Apa? sekarang boleh nggak bang? Waduh, silahkan aja kalau mau nyangkut, kalau mau donasi ke broker silahkan, mau buy sekarang Bitcoin. Donasi mulu. Ini mana sih? Kiamat nih. Tumben. Iya nih, baru belasan orang. Kita tunggu dulu deh, Bang. si Kemarin kita sebar di deh. live di ini lumayan ya. Iya nih, ini kenapa sedikit ya? Kayak kita share dulu deh, Siap. biar rame. Ya. Oh, grup lu lagi ada ama ya di Crypto Hunters ya? Iya. Lagi ada ama bentrok. Udah share ke grup yang lain juga kok. Saya di mana grup yang lainnya? Dan itu banyak grup. Oke. Bang Fer, mandi dong. Ada ya CEO kayak gue ya. CEO kayak gue ada ya. Terlalu woles.
Yep, pin dulu. Oke. Kita tunggu dulu yang di grup Tokonomi. Oh, ternyata ini belum ke-share ya. Yuk yang lain yuk bantu share tuh biar kita bisa mulai Ya, materi yang malam ini. yes, boleh dibantu share biar kita bisa cepat mulai. Jadi nggak nunggu lama juga. Karena ini baru 14 orang dari tadi baru 14 orang, Mas. Iya ya, tumben. Kemarin sama Kurnia kenceng banget. Ada 90 orang kemarin sama Kurnia kemarin waktu live tuh. Yo, Mana ya? ingat ini Bitcoin. Oke, baru masih 11 orang nih yang join. Yang lain bisa dibantu share mungkin linknya. Jadi em, biar cepat pesertanya cepat terpenuhi. Jadi bisa kita cepat mulai nih. Atau masih pada liburan ya? Karena ini long weekend juga sih. Lo long weekend nggak kemana-mana, Fer? Jujur aja gue nggak tahu kalau tanggal merah anjir. Sumpah. Tidak ada bedanya. Tanggalan gue merah semua, Pak. Masalahnya. Tidak ada bedanya tanggal merah dan tanggal biasa. Nah, itu dia bahkan. Tanggalan gue tanggal merah semua ini perkaranya. Oke, 7 menit. Yep. 16 orang. Ya, santai lah. Yuk kita santai. 5 menit lagi lah ya. 5 menit lagi lah ya. Semoga bisa gak banyakan nih 5 menit lagi baru kita mulai live-nya. Pembahasannya maksudnya. Live-nya sudah mulai tapi pembahasannya belum. Kita tunggu pesertanya yang lain dulu. Ini kenapa dikit banget? Tumben. Kayaknya lagi pada nyangkut kali. Kayaknya lagi pada nyangkut ya. VIP. Kita, ini yang di VIP. Udah gue share. Ini VIP kita pada kemana nih? Udah gue bantu share juga. Kayaknya emang lagi pada ini ya. Lagi nggak pada online. Banyak yang nggak pada online. Long weekend juga sih. Yuk. Jadi agak sepi nih yang ikut live nih. Cuma 15 orang. Jumat. Justru biasanya Jumat tuh rame banget. Kita live biasanya Jumat rame banget nih biasanya. Ini tumben ya, karena long weekend sih mungkin. Jadi sepi. Nggak masalah sih, sebetulnya nggak masalah sih. Oh, nih 20 orang nih. Oke. Sudah ada 20 orang, 19 orang. Sampai 30 deh baru kita mulai deh. Ini live-nya baru berjalan 8 menit 50 detik. Jadi kita tunggu semenitan lagi lah. Siap. Altcoin dam. Yang ngikutin apa namanya live streaming gue di YouTube kemarin udah gue kasih tahu tuh. Di endingnya kan, di ending live streaming gue bilang ini Bitcoin naik tapi altcoin bakalan banyak yang turun, nanti dulu aja kalau mau beli altcoin. Yeah, cool. Oke. Ini sama nih, altcoin masih banyak yang pada koreksi, tunggu murah borong. Oke. Ini gimana cara? Oke. Gini. Lagi jarang yang online ini kayaknya nih orang-orang. Oke. Oke lah Fer, nggak apa-apa lah. Kita mulai dengan sekian orang aja nggak masalah. Nanti moga-moga kalau misalkan gue tahu caranya gue share di sini.
upload di Instagramnya Tokonomi. Kalau misalkan aku nggak tahu juga soalnya caranya gimana, tapi moga-moga abis ini setelah selesai ini bisa diotak-atik, jadi bisa orang-orang bisa pada lihat lah. Oke, Fer. Malam Yuk, ini kita bahas Bitcoin nih, karena kan seperti yang ada di topik yang kita sudah share, yang ada di poster, kalau misalkan masuk kuartal 3 2021 nih, kira-kira Bitcoin bakal masih bullish nggak sih? Karena mengingat sepanjang tahun kemarin Bitcoin ini kenaikannya gila banget gitu loh. Bahkan dari bulan gila-gilaannya itu mulai dari bulan ketika COVID itu. Jadi ketika selesai dia drop itu, ketika COVID drop, kemudian dia langsung terbang tuh dari 4.700 terus sekarang udah 55.000. Ini kan kenaikannya udah 1.000% lebih, udah 1.000 berapa nih? Kalau misalkan kita lihat di chartnya ini udah 1.276 gitu loh. Ini kan kenaikannya gila banget gitu loh. Nah, banget. menurut lo sendiri gimana nih? Apakah masih kapan nih kira-kira akan koreksi? Karena ini udah jelas nggak akan sehat banget nih kalau misalkan dia naik terus nggak akan mungkin gitu loh. Pasti dia akan ada yang namanya koreksi, yang namanya market sehat gitu. Yang gue lihat secara pribadi sih, ini kalau di time-time satu hari pun udah jelas banget. Bitcoin ini udah wayahnya koreksi. Ini kan kemarin sempat koreksi nih ke angka 43.000 sekian. Dan dia berhasil mau menyentuh ATH lagi. Nah, di sini dia nggak sempat menembus si ATH yang kemarin di angka 58.000 sekian. Jadinya double top. Nah, ini ada kemungkinan dia akan koreksi kembali nih. Hati-hati aja kalau yang mau beli dari sekarang. Jangan beli dulu Bitcoin. Kenapa? Karena ini masih akan ada koreksi lanjutan. Gitu. Benar. Permasalahannya Benar. buat teman-teman awam dan teman-teman yang masih belajar di dunia cryptocurrency itu lebih dominannya lihat wah nih Bitcoin ini potensi bakal naik terus. Iya bener akan naik bener. Cuman ya nggak wajar aja kalau naik mulu gitu sampai ke 80 bahkan itu nggak dalam waktu singkat ya kan naik benar cuman karena itu harus melihat juga mau beli saat mahal apa saat murah gitu. Nah fasenya saat ini adalah saat dimana Bitcoin mulai mau koreksi nih, jadi tunggulah sampai Bitcoin koreksi baru kalian bisa borong Bitcoin ya, gak ada rumah gak ada ginjal nggak apa-apa buat beli Bitcoin gitu ya. Kalau beli sekarang aman nggak bang? Ya kan kalau ada banyak pertanyaan gini, Bitcoin saat ini aman nggak bang? Ya kalau saat ini gue bilang aman, ya aman aja tergantung money management kalian masing-masing. Kalau kalian modalnya cuma 10 juta gitu, langsung kalian all in ini Bitcoin, ya ketika koreksi nanti kalian floating minus dulu gitu kan. Mendingan nunggu koreksi berakhir, ketika sudah reversal barulah kalian bisa beli, bisa borong. Saat ini yang gue lihat jangan beli Bitcoin dulu, udah sama banget. Tunggu dulu, sabar. Gue beli Bitcoin lagi nunggu nih. Ini udah karakter market kita tuh gini, Fer. Karena karakter market kita tuh gini, Fer. Ketika satu aset ini yang jelas-jelas bagus nih, asetnya udah jelas bagus. Terus dia koreksi gitu loh. Ketika dia merah, ketika dia turun, orang malah panik gitu loh. Malah, wah ini aset udah nggak bagus. Wah ini scam nih asetnya nih, udah tinggalin aja, nggak usah digiring dan segala macam. Tapi ketika dia naik tinggi, baru dia lirik, kemudian baru dia mikir beli gitu loh. Padahal harusnya ketika dia turun itulah saatnya kita beli gitu loh. Kalau misalkan kita tahu aset itu ya jangan ketika turun diskon terus dibiarin gitu loh. Jadi ketika turun diskon ya beli gitu loh, bukannya malah dibiarin. Contohnya ya banyak banget kejadian hal-hal kayak gini gitu loh. Ketika kemarin Bitcoin naik, untung naiknya bisa kencang banget gitu loh. Coba kalau misalkan kemarin cuma mungkin 100-200% atau mungkin nggak nyampe 1000, nggak nyampe 500% lah naiknya. Mungkin udah banyak yang nangis-nangis sekarang. Nyangkut. Tapi gini benar sih, itu analogi yang benar banget ya. Jadi banyak banget juga di teman-teman di VIP gitu kan nanya juga ke gua, ketika market lagi berdarah gitu, lagi banyak merah-merahnya atau sedang banyak diskonnya, itu malah pada panik ngejual. Loh kok ngejual? Kalian ini mau beli atau mau ngejual? Kalau kalian niatnya mau beli, ya udah ketika dia sudah koreksi maksimal kelihatan 25% atau sampai 40% koreksi di time satu hari, atau kalian bisa lihat di daily-nya, kalian pelan-pelan, kita turun lagi, pelan lagi,
itu yang diajarin sama Bro Rizky juga sih. Jadi kita dollar cost averaging ya, jangan beli all in di awal, tapi kita perlahan-lahan gitu. Ketika merah ya beli, jangan kita jual. Bodoh banget kalau kita saat merah kita jual ya nggak profit nggak maksimal, bahkan malah jadi minus kalau kita nyangkut ya. Nah, ngomong-ngomong kenaikannya kemarin nih, sebetulnya gue mau nge-share sesuatu nih ya. Gue nggak tahu nih di sini bakal kelihatan apa enggak ya. Bakal ngelihat chartnya ini. Gue udah compare sebetulnya. Jadi saya ini udah ada compare antara BTC dengan gold sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita lihat chartnya BTC sekarang, ya kan, kita buka daily aja, nggak usah sampai weekly. Kemudian kita buka goldnya chartnya yang weekly, gitu loh. Nah, ini gold itu kenaikannya dari tahun 2001 sampai dengan 2011 puncaknya itu 639%. Artinya dia menempuh jarak segitu dalam waktu 10 tahunan. Dan BTC kemarin itu kenaikannya berapa nih? Kalau kita kasih range, ya, ini dia 1285% hanya dalam berapa ini? Mei, jadi 1 tahun nih. Bentar, bisa kelihatan nggak ya? Coba di back deh. Nah, nih. Jadi ini chartnya BTC nih. Ini Bitcoin. Nah, kalau misalkan kita perhatikan chartnya, ini sebetulnya mirip. Kalau misalkan kita lihat dari chartnya gold di awal-awal. Oh iya, mirip banget ya. Strukturnya sama persis. Ini gold ini. Iya. Kodenya tuh gold XAUUSD, kodenya sama ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kodenya chartnya ini mirip sama persis, mirip persis. Bisa dibilang mirip persis. Cuma temponya yang berbeda. Kalau misalkan kita lihat gold, ya kan setelah dia pertama kali all time high di tahun 79, kemudian dia sideways kecil sampai dengan tahun 2001. Kemudian tahun 2001 dia up-nya gila-gilaan ini sampai 639%. Sampai berhenti di tahun 2011. Nah, setelah tahun 2011 dia koreksi. Retrace-nya ini kalau misalkan kita pakai Fibonacci, ya kita ambil dari sini, retrace-nya ini sampai level Fibonacci 50% yang dia tempuh dalam waktu 5 tahun ini. Jadi dari 2011 ke 2016, 5 tahun dia koreksi ke 1092. Ini koreksinya berapa persen nih? Di level 50% Fibonacci. Gitu loh. Nah, masalahnya ini sama persis nih, sama Bitcoin sekarang. Bedanya adalah Bitcoin ini, kalau tadi gold itu nempuhnya dalam waktu 10 tahun, ini Bitcoin nempuhnya hanya dalam waktu 1 tahun nggak ada. Jadi terakhir hanya ini Februari. Ya, setahun ini nggak ada nih sebetulnya. Gitu. Dan ini udah terlalu pucuk kalau misalkan kita lihat gold yang, wah ini chartnya gila banget nih naiknya kan. Sampai kayak gini. Setelah itu pasti akan ada koreksi. Market mana yang nggak ada koreksi gitu loh. Semua market kan pasti ada koreksi sebelum dia lanjut lagi. Apalagi mau apa namanya, apalagi aset itu udah diakui banyak orang gitu loh, udah banyak. Ya. Iya, pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah, pertanyaannya, kapan ini akan koreksi? Sebetulnya kita udah bisa lihat tanda-tanda ini. Kapan bang koreksinya bang? Sebetulnya kalau misalkan mau kita bedah, ini sudah kelihatan tanda-tanda mau koreksinya gitu loh. Nah, potensi koreksinya adalah sampai mana? Ntar kita lihat dulu tanda-tandanya. Ini kalau misalkan kita masuk ke time frame 30 menit. Itu udah double top bro. Nah, ini ada double top nih. Cuma tinggal sekarang PR-nya di sini. Iya. PR-nya di sini. Dia lepas apa enggak dari sini? Begitu dia ada break di bawah 53.000 ini dia udah bisa nyentuh sampai 53.000. Ini bisa ancang-ancang drop ini dia. Tapi ya mungkin dropnya nggak akan sekaligus langsung dari 53.000 langsung sampai 10.000 ya, nggak gitu juga. Coba ini udah ada ancang-ancang untuk dia akan kembalikan tren ini sebetulnya dari sekarang karena harganya udah terlalu tinggi yang pertama. Dan kemudian ini kalau misalkan kita bedah time frame kecil, ini ada double top, dia cuma tinggal nunggu pecahin tren lainnya ini aja nih, sebelum akhirnya dia bisa benar-benar drop gitu loh. Dan kalau misalkan ditanya, di time frame 1 hari juga kelihatan sih di stok RSI-nya itu udah mulai overbought banget ya, udah mau nukik ke bawah. Nah, iya. Ini tuh udah sebenarnya udah tanda-tanda juga sih ini, karena nggak sehat juga kalau misalkan dia naiknya kayak gini. Terus kalau misalkan ditanya ini kira-kira koreksinya kemana?
kita pakai Vibo aja gitu loh. Misalkan kita pakai Vibo, ini ada beberapa level sebetulnya di sini yang bisa kita tandain. 30K ya. Ya kan? Ini di area 37.000, ya kan? 37.000 Sama bisa. Kemudian 30K. dia bisa di 31.000. Terus yang terakhir adalah di sini di 24, 24 25. ribuan. Ya, 24. 24 ribuan. Jadi kemungkinan nih paling dalam bisa koreksinya sampai segini. Ditempuh dalam waktu berapa lama kita nggak tahu. Mengingat kemarin kalau misalkan kita lihat gold itu koreksinya sampai 5 tahun gitu loh. Nah, Wajir lama untuk juga sampai ya level Vibo, koreksinya. iya 5 tahun. Untuk sampai dia ke level Vibo 0,5-nya atau 50% ya. Nah, kalau misalkan Bitcoin dengan kenaikannya yang kemarin 1.200% hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, ini bisa hitungan bulan gitu loh. Ini kan bisa bisa jadi hitungan bulan gitu loh. Nah, kita nggak tahu juga kalau masalah waktunya. Tapi yang jelas ini adalah area-area ketika misalkan nanti dia akan retrace gitu loh. Dia akan membentuk secondary trendnya, pasti dia akan sideways sampai ke sini 37.000, 31.000, 24.000. Nah, ketika di saat inilah kita jangan panik tapi beli. Bang, saya panik, Bang. Saya panik Bitcoin turun, Ketika Bang. marketnya drop sampai sini nanti, Nih, jangan malah pertanyaan-pertanyaan panik, tapi banyak beli pertanyaan. bertahap. Ya, banyak Gitu. pertanyaan sekarang itu, apa namanya, kapan sih Bitcoin koreksi, ya kan? Kapan sih Bitcoin murah? Nanti giliran dikasih murah, kagak ada yang mau beli. Kan ngeselin, anjir. Dikasih Ya murah, begitulah. dikasih mahal, protes. Kapan turunnya? Ini manusia mau beli apa enggak sih? Jangan ngomong kalau nggak mau beli. Ngeliat jual, kan bodoh. Kocak, kocak-kocaknya emang kayak gitu sih. Itu Itu rata-rata. terjadi di semuanya. Tapi intinya ini sih, sekarang kalau menurut gua pribadi ini udah terlalu tinggi sih sebetulnya sekarang. Dan kalau misalkan kita tadi bedah lagi ke time frame yang lebih kecil tadi di 30 menit udah kelihatan sebetulnya dia tanda-tandanya kalau misalkan dia akan retrace gitu loh. Yoi. Nah, cuma retrace-nya kapan? Apakah itu akan langsung sekaligus ngehempas sampai 37.000? Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin akan Kayaknya secepat nggak itu gitu sehat loh. juga, bro. Nggak terlalu sehat juga Pasti kalau akan ada tiba-tiba. beberapa gelombang juga. Nah, gelombang-gelombangnya itu mungkin nanti kalau misalkan kita live sama Bang Nata mungkin bisa jelasin tuh kalau Bang Nata tuh. Nah, Om Nata kapan live Nah, ya? sama sama pakarnya Elliot tuh. Nanti bisa kalau Apa misalkan ada kesempatan sama Bang Nata bisa dijelasin tuh kira-kira nanti peluangnya BTC wave-nya gimana sih gitu. Tapi yang jelas ini ada peluang untuk retrace sampai sini 37.000, 31.000 sampai 24 24.000. kali? Berarti sama, Ya, dan bro. ini yang 24K ini persis dia kena di EMA 200 nih, EMA 200 ini sakti juga. Oh iya, bener ya. Pas Jadi banget ya. Kalau kita ini pas time-nya ada pas di banget. EMA 200 juga. Nah, Ini 61,8% dan pas di EMA 200 juga. Jadi kemungkinan kalau misalkan sampai sini membal dia. Kalau misalkan dapat dapat sampai sini udahlah jual tanah jual enggak gitu juga. jual tanah, jual ginjal, ya kan? Jual rumah tuh. Beli Bitcoin, borong. Jangan panik. Ya enggak segitunya juga lah. Ya kan, pertanyaannya kan kapan kita bisa beli Bitcoin, ya kan? Yes. Nah, ya ini saat-saat yang kita mau kita beli, kan ada koreksinya nih. Siapin dananya Ya, dulu aja. yes. Yang jelas adalah kita nggak bisa prediksi kapan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari komparasi dengan goldnya, ya kan. Kalau misalkan kita lihat di komparasi sama gold, gold ini koreksinya, ya kan, di yang ini retrace ini dia selama 5 tahun gitu loh. Ini selama 5 tahun, tapi dia kenaikannya adalah 10 tahun. Jadi ini setengahnya. Nah ini BTC kenaikannya nggak nyampe setahun. Apakah ini dia bisa sampai 30 ribuan dalam waktu kurang dari setahun ya kita nggak tahu Benar. gitu loh. Tapi yang jelas sekarang kita sudah petakan kalau misalkan dia sudah masuk ke area-area ini adalah area-area yang dimana Anda jangan panik tapi beli justru gitu loh. Borong ya. Nah, pertanyaannya setelah Ya justru sampai borong. 30K nih, Bang. Dia akan kemana nih, Bang? Arahnya, Bang. Hah maksudnya? Nah, ketika Bitcoin nih, misalkan nanti sudah retrace sampai ke 30K area, arah Hmm, kemana, Bang? Apakah lanjut? arahnya kemana? Ya Iya, dia jelas ya ke 30K maksudnya gimana?
Nggak, maksudnya gini loh, ketika dia sudah koreksi sampai 30 kan, Nah, kenaikannya maksudnya sampai ke mana gitu. Jadi kita juga yang kenaikannya mau, sampai kemana? nah, Kalau misalkan dia, oke, let's say dia retrace ya, beneran ya, sampai di area sini nih. ya Kita bisa pakai Fibonacci kok sebetulnya di sini, ya kan? Kita bisa pakai Fibonacci. Ketika dia oh memang pas beneran retrace sampai di sini, 91 ini ke dia, area. dia bisa retrace yang paling kenaikannya kembali itu paling nggak di sini 47.000. Yap, Dan betul bisa ya. jadi dia, dan saya yakin ini pasti akan lebih daripada all time high-nya yang sekarang. Jadi 55.000 ini pasti lewat, gitu loh. Kalau kalau gua lihat pribadi ya dari Ini pasti Vibonya lewat gua ini. ya 91 ke area lah. Bismillah Ya, aja. itu pasti lewat kok. 58.000 itu pasti lewat kok. Cuma ya dia butuh koreksi dulu gitu loh. Ketika dia sudah memang berhasil koreksi sampai dengan 30 ribuan, 58.000 itu pasti lewat kok. Cuma tinggal nunggu waktunya aja gitu loh. Makanya ketika memang apa namanya buy, ya buy-nya di spot, jangan buy di futures juga gitu loh, riskan banget. Jadi ketika udah sampai 37.000, 31.000, bahkan sampai 24.000 misalkan, ya udah beli lupain gitu loh. Beli Benar-benar. lupain, Tapi ya kita gini tunggu gini aja gini. nanti 5 tahun Gini, lagi. pertanyaannya adalah kalau kita beli dan lupakan berarti kan kita harus menggunakan dana yang benar-benar super bebas. Jangan pernah pakai dana-dana beras ya bro ya. Karena ya salah juga kalau kita pakai beli Bitcoin dengan menggunakan dana bini, dana buat anak, dana pinjaman. Ketika Ya, Bitcoin kita koreksi lebih dari area baik kita nggak mau floating minus terlebih dahulu. Gitu. Ini kan pakai dana-dana bebas aja lah. Kalau kita mau benar. beli. Makanya sama seperti kita ya namanya investasi ya. Yap. Kita pakainya dana yang benar-benar dingin gitu loh. Kalau bahkan kalau bisa dana sampah gitu loh, yang misalkan besok hilang pun juga nggak ada masalah. Jangan Yo. pakai dana-dana panas yang besok buat beli susu anak, besok buat kita makan, besok buat kita apa Buat mereka namanya dulu. transportasi sehari-hari. Nah itu dia makanya. Gitu. Pintar-pintar lah kita Jadi memanajemen money kita lah ya, kalau kita ingin berinvestasi di dunia cryptocurrency. Karena yang gue perhatikan ya dari kripto ini ya, kripto ini sangat unik sebenarnya ketimbang kita bermain dengan saham, kita bermain dengan yang lain-lain ya. Kenapa? Dari aset sampah yang koin sampah atau koin-koin yang nggak jelas itu bisa menjadi sebuah berlian di kripto ini. Contoh, ya koin Doge yang awalnya itu hanya koin-koin sampah, koin-koin judi, koin buat ngejek. Tapi sekarang harganya bisa nyampe 5 kali, 10 kali dari harga sebelumnya. Kedua, BTT. BTT juga sama tuh, koin-koin sampah. Sekarang harganya juga lumayan BTT ternyata. Anehnya di situ, di dunia cryptocurrency itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena fluktuasinya emang sangat-sangat gila untuk pribadi ya. Kalau menurut lu pribadi gimana bro? Ya terkembang itu cryptocurrency tadi saat ini ya. kalau kripto ya memang perlu diakuin memang banyak elemen of surprise sih yang terjadi terutama tahun kemarin ya. Banyak Contohnya banget. ya kayak Doge itu sebetulnya lumayan mengagetkan juga gitu loh. Dia harganya dari cuma 40 perak gitu loh. Iya makanya loh. Tiba-tiba pemain Nyesel gue besar juga itu. masuk, tiba-tiba pemain besar masuk dan dia tiba-tiba pump sebesar itu gitu loh. Itu nggak kita duga gitu. Nggak kita duga sih. Dan cepat atau lambat pasti semua koin nantinya akan dilirik juga sama institusi besar gitu loh. Sama sama seperti yang terjadi sama forex, sama saham beberapa puluh tahun yang lalu. Sama juga Awesome. seperti itu gitu loh. Ketika akhirnya institusi besar masuk, market itu baru mulai terbentuk. Jadi kripto ini sekarang masih dalam tahap awal banget, masih membentuk apa ya, masih dalam tahap mau take off lah sekarang lah ibaratnya. Jadi kalau misalkan memang kita tahu aset-aset yang memang berpotensi besar untuk menjadi satu aset yang bagus di masa depan, ya kenapa nggak kita beli sekarang gitu loh. Betul. Tapi belinya juga pakai analisa teknikal gitu loh. Jadi analisa fundamental itu fungsinya adalah kita tahu aset mana yang bagus, ya kan. Kemudian teknikalnya adalah di mana kita belinya gitu loh. Contohnya ya kalau misalkan ini kita lagi bahas Bitcoin tadi, eh,
di level sekarang ya jangan beli sama sekali gitu loh. Bahkan kalau misalkan Anda main di futures bisa short. Nah, short sampai daily bang ya berarti bang ya. Ini soalnya ada pertanyaannya nih, ada yang nanya di kolom komentar ya kan. Ada yang nanya ini bang, nge-short sekarang boleh gak bang? Ya silakan aja sih sebenarnya kalau mau short Oh, sekarang. kalau misalkan mau short sekarang boleh saya rekomendasikan sekali nih, karena apa namanya di 30 menit ini sekarang ada double top sekarang. Ini kita cuma tinggal tunggu dia sampai 53.000, 54.000 lah, 54.000 dia break. Ini ada retrace sedikit kita bisa enter. Yoi, jangan Kasih langsung masuk di aja. area 60 ribuan, take profit yang pertama bisa dikasih di 43 ribuan, itu lumayan tuh. Itu satu rekomendasi. Teknikalnya di situ. Jadi kalau misalkan memang mau nge-short sekarang silakan, bisa banget. Ini kita cuma tinggal nunggu BTC ini break dari 55.000 nih. Dia masih struggle nih di sini 55.000, 54.000, 53.000. Dia break, ada retrace sedikit, bisa dihajar. Stop lossnya dikasih di 60.000. Take profitnya bisa di 44, 43.000. Itu rekomendasi yang bisa kita berikan malam hari ini. Karena ini patternnya bagus nih di sini sekarang nih. Tapi nunggu pullback dikit dulu lah, jangan langsung short aja. Ngeri juga short sekarang. Udah agak sedikit late lah ya kan bahasanya. Tunggu dulu, nunggu price action dulu. Ngasal short atau dibanting ke atas lagi. Ini belum ada confirm sebenarnya. Ini sebenarnya belum confirm sih, kan belum sempurna ini double topnya. Jadi kita harus tunggu confirmnya dulu, baru setelah itu kita hajar. Kalau misalkan mau dihajar sekarang ya ya silahkan. Kalau misalkan ada spekulan yang lumayan berani, risk taker, silahkan dihajar, nggak apa-apa sebetulnya sekarang. Gitu. Kalau misalkan Anda mau berspekulasi. Cuma kalau memang misalkan menunggu lebih amannya lagi, kita tunggu konfirmasinya dulu. Gitu loh. Sebentar lagi mungkin bisa ada. Gitu loh, karena ini udah deket banget nih sebetulnya sekarang. Gitu. Nah, Fer, lanjut lagi nih, Fer. Yoi, siap. Tahun kemarin kan hype-nya gede banget ya. Dan lu kan sebetulnya di kripto kan udah cukup kawakan ya. Siapa yang nggak tahu lu sih? Siapa yang nggak tahu lu? Siapa yang iya? Gitu. Maksudnya ngelihat sekarang nih banyak tiba-tiba antusiasme kripto di Indonesia nih tinggi gitu loh. Banyak influencer mulai masuk, kemudian banyak orang-orang awam mulai masuk. Nah, lo sendiri yang udah lama berkiprah di kripto, menurut lo ini gimana sih pendapat lo tentang apa namanya kejadian ini? Menurut gue pribadi ya, ini tuh udah tanda-tanda juga sih sebenarnya. Kalau kita dari technical analysis pun itu udah tanda-tanda kan, Bitcoin udah mulai mau koreksi. Nah, disinilah para whales itu udah mau take profit sebenarnya. Kenapa? Dengan cara apa si whales ini untuk take profit dan dia biar bisa cuan maksimal, yaitu dengan FOMO. Bitcoin ke 80 juta, Bitcoin ke 100 juta, berak lah, belum tentu yang gitu ya. Pasti kesana, cuman dalam jangka waktu dekat ini, makanya kenapa banyak influencer, banyak para apa namanya orang penting yang diskusi besar mulai pada digembor-gemborin suruh ke kripto sama aja kayak halnya kayak kemarin pas yang Bitcoin terjun bebas kemarin. Nah, sebelum itu juga kan ada tuh mulai Bitcoin digembor-gemborin ya kan ke media sana sini. Ujungnya apa? Dam-dam. Ya. Nah, dam. Dari hal ini jangan sampai kejadian lagi. Udah banyak influencer masuk ke dunia kripto, kita jangan langsung beli sekarang, jangan tunggu damnya dulu baru kita sikat beli. Gitu. Ini udah tanda-tanda soalnya. Iya, benar banget. Tiba kita beli di harga segitu, maksudnya lumayan laku juga tuh floatingnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli Bitcoin, saran gua siapin dananya dulu aja. Jangan lihat apa namanya, beli sekarang bagus nggak? Beli sekarang enak nggak? Jangan, penting siapin dana dulu, siapin dana sekian sekian. Jadi kan nanti sudah mulai down, masuk boros kalian gitu. Dan tadi juga kita udah sampein lah ya beberapa level yang memang perlu di apa namanya awasin ketika memang dia nanti sudah mulai bearish.
beberapa level yang memang ketika dia sentuh di situ ya jangan takut, tapi kita harus beli gitu loh di situ, karena memang ketika market yang value-nya bagus itu diskon, itu bukannya kita panik terus tinggalin, tapi beli gitu loh. Nah, contohnya kayak ini tadi, beberapa levelnya di 37.000, kemudian di 31.000, kemudian ada lagi di 24.000, itu ditanda-tandain tuh. Ketika udah masuk situ, udah mulai beli, dicicil satu-satu, tapi belinya jangan di futures, belinya di spot. Ya Gitu. Dan lumayan. ini kalau memang misalkan dia sudah retrace sampai situ, 50 all time high yang kemarin 58.000 itu pasti lewat kok. Gitu loh. Cuma Bang, tinggal masalah waktu aja. Jadi jangan diburu-buru. Kadang orang kan nggak sabaran gitu loh, karena belinya pakai duit panas juga. Nah, itu yang salah. bang, bang, masuk sekarang aman nggak itu mulu pertanyaannya ya? Masuk tinggal masuk ya pertanyaannya. Kita balikin lagi. Masuk tinggal masuk aja bebas. Itu aset masing-masing. Kita kan sudah merekomendasikan jangan beli sekarang. Tuh, Ya, betul. dahnya di noted jangan beli sekarang. Nanti kalau Ya, harga 1 M seperti semua tuh. Harga udah 1 M itu. baru kita Gitu. beli ya. Lah kan gitu. Kemarin waktu Bitcoin harga 10K nggak ada yang mau beli. Giliran udah di 50K pada berbondong-bondong beli. Kan aneh. Wah, apa yang terjadi nih, bro? Oke. Udah yuk, kita uh, jawabin pertanyaan yuk. Ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau nanya apapun seputar kripto, Oh mumpung ya, ada boleh, Ferry di boleh. sini bisa jawab, yang lebih expert masalah kripto bisa silahkan ditanyakan. Kalau ada yang nyangkut juga bisa curhat, nggak apa-apa. Kita paham. Gue juga nyangkut Kita ini. paham kenapa bisa nyangkut, kita paham. Gitu. Ayo 21 orang nih. Ada yang mau nanya? Silahkan. Boleh di komen. Bang, nge-short sekarang boleh bang. Oh, tadi udah dijelasin tuh. Yoi. Nge-short sekarang. Start beberapa bulan lalu. Pasar lagi. Daerah Ya, ini udah baru berapa persen sih. bilang sih kemarin itu pas di live ya kan. Live Hmm, di YouTube udah gue bilangin market itu mau berdarah nih, bentar lagi. Jangan terlalu banyak ngambil buy dulu sih. Lebih baik tunggu aja ya. sabar. Ngumpul dana dulu aja saran gua. Karena udah mulai Yes. merah-merah nih. Kalau mau main scalpingan ya istilah. Kalau mau jadikan sebagai investasi, mau long term ya tunggu dulu. Base entry yang paling jos biar profitnya maksimal juga. Mantap. Tuh Fer, udah ada yang tanya tuh beberapa tuh. Ada yang request analisa ZIL, ada yang Ravencoin juga. Wah, monggo nih, Ferry nih. Oke, Kalau selain udah pesan dong bahwa ini tuh udah gue share di VIP MTI dan teman-teman di VIP MTI itu udah apa namanya buy dari bawah tuh, dari 0,006 sampai 0,008, satu sudah sampai 0,1 sekian lah, udah bukan sekitar 198%. Gue pribadi gak ada nyangkut sih, sorry, gue gak nyangkut deal, gue justru cuan dari deal. Karena udah gue informasikan ada event yang saat ini terjadi. Itu udah gue bikin analisanya di VIP MTI dan udah gue share juga gitu. So kalau teman-teman buat yang mau join VIP MTI nanti kita di DM apa nih? DM gue juga boleh ya. Kita boleh. Oh, MTI ada grup Telegramnya juga. Jadi yang belum join grup Telegramnya silahkan join grup Telegramnya MTI juga. Jadi Ferry nah, nge-share analisa banyak sekali di VIP MTI. Yang tadi apa namanya tanya Zil, kalau misalkan member Nah, ini ada MTI nih sih. tuh teman gue tuh ada yang cuan tuh kan, Zil cuan parah, tank suhu. Nah itu udah ada yang ngikutin tuh, berarti ada yang ngikutin apa namanya plan Zil yang pernah gue buat. Karena emang gue bikin plan itu sebelum apa namanya ada event ini terjadi, udah lama banget. Nah, pertanyaan buat si Rizky nih, Ten kapan ke 7.000 lagi nanti banyak saya. Nah ini Rizky jawabin emang jangan gue. Ah, ini bukan pertanyaan untuk saya ini, gitu loh. Udah, Karena yang bisa menjawab kayak gini-gini bukan bukan kita, gitu loh. Yang bisa menjawab bukan kita kalau kayak gini-gini, yo, gitu loh. Jadi ini kan hanya kita hanya bisa ngebantu technical analisis saja, tapi ya, kalau harga pasti kita nggak bisa. ya kapannya itu kita nggak tahu, gitu loh. Ya, karena Gitu. Jadi pertanyaan kalau kapan kan? misalkan Anda tanya sama trader ya jangan tanya ini kapan naiknya, kapan turunnya, nggak akan kejawab, gitu loh.
Betul. Gitu. Tadi ada yang nanya Raven Coin tadi kalau nggak salah Raven Coin. Raven Coin, gue nggak pernah ngeliat Raven Coin ya. RVC kan itu. Yes. Ada yang nanya Raven Coin, ada yang nanya Sam juga. Raven Coin. Bentar, gue lihat dulu. Anjay. Ini udah dari 1 hari. Raven Coin ini gila juga sih. Tapi kalau dilihat dari Fibonacci-nya itu dia sudah ngehit 0,5. Ya bisa lah di buy cicil ini masih bisa lanjut ke atas lagi ke area 0,35. Fancoin yang masih bisa ke 0,35 tapi ya jangan langsung di hit buy all in. Saran sih beli tipis-tipis aja di area 0,15 sampai 0,18. Tuh ya yang nanya Raven Coin dicatat tuh. Gue nggak mau ngasih gambar, tapi gue ngasih angka aja tuh 0,15 sampai 0,18 buy, jual di 0,35 sampai 0,4 di sekitar gitulah. Wah, tuh ada lagi Fer. Selain Raven ada Sam sama tadi apa lagi? Sorry tadi ada yang nanya NXT. Anjir. NXT sama Sam juga. Bentar, gue sem dulu nih. Ini itu potensinya masih bisa turun lagi. Gue bosan emang lagi ngeliat sem sih. Potensi turun bisa sampai ke 0,221. Tapi dia akan ada pullback dulu sampai ke 0,53. Okay. Buat sem ya. Khusus buat sem itu masih bisa turun lagi karena dia sudah downtrend, trennya udah patah dan dia akan ada retrace sebentar ke area 0,5 sekian lanjut ke bawah lagi ke 0,221. Begitu untuk sem. Kalau buat NXT, aduh nggak jelas juga NXT ini. Nggak bisa baca gue nih catnya. Mungkin bisa baca. NXT gue nggak bisa baca, ini susah juga. Polanya nggak terjadi apa, bingung di 1 hari itu nggak terjadi apa-apa. Gitu. Bacanya bingung. Pattern nggak jelas. Iya, pattern nggak jelas. Mau pakai Stibo pun ya kelihatan area kan ini ada kemungkinannya ada ya emang mungkin sih pasti naik turun ya. Cuman gue nggak bisa baca sama sekali kalau buat NXT. Nggak mau spekulasi juga. Oke. Nggak terlalu jelas NXT. Oke. Ada yang nanya lagi tuh, Teta. Nah Teta ini bagus nih Teta nih. Teta ini bisa diserok-serokin nih pelan-pelan Teta nih. Tapi wah ngeri juga nih 1 harinya. Saran gua tadi coba lihat area Teta. Oh Teta serok di $4 sampai $5 aja nih. Buat dia lanjut ke area $9 sampai ke $12. Ini Teta ya, khusus untuk Teta bisa diserok di area $4 sampai $5, jual di $9 dan $12. Tunggu dulu dia mau koreksi di 1 harinya, udah kelihatan banget tanda-tandanya. Udah mulai rejection, resisten yang udah stop. Tinggal kita tunggu area buy selanjutnya, area $4 sampai $5 dicatat tuh yang nanya Teta Coin. Mantap. Yoi. Wah, oke. BCD dong bang, nah kan dari Januari gitu aja. BCD gimana sih? Gue nggak tahu BCD. Bentar, satu lagi nih, gue penasaran sama BCD. Ya, gue nggak bisa baca juga. Catnya kayak begini anjir. BCD. Coba lu lihat dah bro, BCD. Catnya aneh banget bro. Lihat ya. Bacanya BCD USDT. Mau naik atau mau turun? Bentar, kita lihat. Oke.
nggak paham, gue nggak paham bacanya nggak terlalu paham. Ini sebetulnya chartnya kalau misalkan dibilang nggak enak banget. Kalau misalkan kita masuk 4 jam ya, kita masuk 4 jam, ini sebetulnya dia mau break nih. Jadi hati-hati aja. Ini Tapi lu BCD ya. Ini kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan dari analisa yang gue buat di sini, dilihat sedikit. Oke, ini kelihatan sebetulnya. Bentar, coba kita lihat ya. BCD ya. Kalau misalkan kita lihat BCD, oke, ini 4 jam nih. BCD 4 jam. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada support yang lagi nahan di sini di area 1074, 1075. Ini ada support yang nahan. Nah ini kalau misalkan nanti dia bisa jebol dari sini, ini dia turunnya lumayan dalam nih, 0,5. Tapi kalau memang misalkan enggak, dia ternyata supportnya berhasil nahan, dia balik lagi ke 1,5. Jadi ini tinggal tunggu ininya aja. Supportnya ini jebol apa enggak? Kalau misalkan Anda mau lihat di 30 menit sebetulnya kelihatan sih. Nah, ini belum ada tanda-tanda apa-apa. Satu harinya kayak ngeri dah, bro. Satu harinya, bro. Satu hari sama 4 jamnya mirip kok. Jadi ambil yang 4 jam aja, udah cukup. Gitu. Satu hari sama 4 jam mirip kok sebetulnya. Jadi sebetulnya cuma tinggal nunggu area ini aja jebol nih. Karena ini kan sebetulnya ntar ini kalau misalkan kita ambil dari sini kan sebetulnya ada satu area support yang cukup krusial juga ya di 099 ini. Iya 0,9 buat 0,9 tuh area krusial. 0,9. Kalau misalkan memang dia bisa lewat dari sini ya bablas sampai 0,5. Tapi kalau memang misalkan enggak ya dia bisa balik lagi sampai 1,6, 1,5, 1,6 gitu. Jadi tinggal tunggu aja sih di area ini nanti dia mau gimana. Gitu. BCD tuh dibantu. Sudah dibantu BCD. Oke. Apa tuh? Ten lagi. Aku nyerah. Ten lagi. Ya ini kan punya ekonomi. Jadi wajar ada yang nanya Ten. Kita buka ya. Lo yang jawab lah. Orang tokenomics. Gue kan bukan. Bentar. Kita lihat dulu. Kita lihat chartnya dulu. 628 ya sekarang ya. Tokenomi. Untuk Ten ditunggu aja good newsnya dari tim Tokenomics. Karena bentar lagi buat holder Ten bakal ada satu program yang bakal sangat menyenangkan. Yang mungkin bisa ngepam harganya. Karena bocoran nih. Ya, karena kalau misalkan kita lihat dari teknikal, ini cukup sulit juga kalau misalkan kita baca teknikal gitu loh. Cuma kalau misalkan ini dibilang support, ini nggak support. Dibilang resisten, ini nggak resisten. Jadi sekarang posisinya ngambang. 628 ini posisi ngambang sebetulnya sekarang. Kalau misalkan Anda mau nunggu di support, ya supportnya 400 ini, 438, 450 ini supportnya. Kalau misalkan mau beli, bisa beli di situ. Karena ini cukup sulit ditembus. 400 sampai 450 itu area support di situ. Kalau misalkan mau beli mending tunggu di situ dulu gitu loh. Karena sekarang posisinya masih ngambang. Jadi kalau misalkan mau beli sekarang susah. Jadi mending tunggu aja nanti sampai dia ada di supportnya dulu baru mikir untuk beli gitu loh. Dan ditunggu juga ada satu program yang bakal bikin senang holder-holder. Jadi yes, bakal ada program yang bikin senang holder-holder Ten, nanti juga bakal di-announce langsung sama manajemen kita. Jadi ditunggu aja. Itu nanti manajemen kita bakal show up dan bakal nongol. Bakal ngejelasin roadmap ke Ten ke depannya. Jadi bukan saya yang berhak untuk menjelaskan roadmapnya gimana, tapi nanti ada dari CEO kita akan langsung jelasin. Gitu. Oke? Ya. Gitu, ditunggu aja bakal ada program bikin seneng holder-holder Ten nanti. Ditunggu aja kejutan. Gitu. Boleh. Oke, kalau misalkan mau nyetok Ten ya saya sarankan 500 sampai 400 lah areanya kalau misalkan mau nyetok. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? EOS EGLD. Wah, ini apa nih EGLD? EGLD ini racing wedge itu.
EGLD lagi racing wedge itu, lagi di ketahan support, bisa mantul dikit dulu sampai ke 170, tapi nanti bisa turun lagi sih. Dipantau dulu aja EGLD itu masih bisa ada potensi turun lagi, ada wick soalnya ini kan panjang banget sampai ke area 71 sampai ke area 65 sekian lah. Ini ada wick panjang nah. Kayaknya akan retest itu dulu dah setelah ini. Tapi dia akan naik dulu dikit. Nggak lama naiknya, habis langsung diturunin lagi buat lebih tinggi lagi tapi gitu. Kalau buy sekarang ya saat ini jangan buy dulu, tunggu dulu aja lebih murah. Ya. Apa salahnya kan kita menunggu lebih murah, sembari kita ngumpulin duit, ketika dapat murah borong, jos profitnya. Lanjut, apa nih? EOS. Oh, ini sambil nunggu Ferry buka iOS, ada yang nanya grup telegramnya MTI ya. Kalau mau tanya grup telegramnya MTI, lihat di Instagramnya MTI, ada link di situ, diklik aja nanti ada langsung masuk ke telegramnya. Gitu. Wah, EOS ini double top ini. Ini valid double top ini, EOS. Makanya dia ada potensi turun lebih dalam lagi nih. EOS ini udah valid double top. Ya tunggu aja lah, nanti beli di angka $2 lah. 2,3 $2 sampai 2,3 beli di situ lagi, ntar buat jual lebih tinggi di area 5, di area $6. Karena ini valid double top ini, ngeri-ngeri sedap kok valid double top. Tunggu dulu aja lah, santai. Yang jeleknya dari dunia cryptocurrency itu ketika Bitcoin koreksi, alt itu pada koreksi semua soalnya. Rata-rata. Tapi beda cerita kalau memang koin atau token dari sebuah project yang memiliki fundamental kuat, dia akan berlawanan Bitcoin gitu. Tapi kalau gue lihat dari EOS ini kategorinya masih mengikuti Bitcoin. Karena dia masuk ke sekitar 20 juta CMC ya. Jadi dia masih ngekor ke Bitcoin gitu. So, Bitcoin dendam biar semua pada diskon, kita bisa enak di stok kapital gitu. Sabar. Oke, mantap. Oke, itu tadi analisa untuk EOS, EGLD, terus udah koin yang lainnya juga. Dan berhubung ini sudah mau 1 jam, udah cukup lama juga, Fer. Yap, siap. Kita udahin lah ya, karena ini udah malam juga dan sepertinya udah mulai pada live juga. Jadi kita udahin sesi live pada malam hari ini. Thank you semuanya buat yang udah hadir. Jangan lupa di Tokonomi saat ini masih ada event demo trading competition. Jadi jangan lupa untuk ikutan. Tadi ada yang tanya leaderboardnya di-update tiap 1 jam sekali gitu. Dan yang posisi nomor 1 sekarang udah leaderboard itu benar-benar up to date banget ya bro ya? Yes, betul. Itu tiap 1 jam sekali auto update. Jadi lihat di leaderboardnya ranking berapa gitu. Dan kalau ada yang top 10 di sini silahkan komen. Ada yang masuk top 10 apa enggak di sini leaderboardnya, silahkan komen. Dan juga sebentar lagi event kedua dari Tokonomi yaitu Tokonomi Earn Festival itu udah mau berakhir di tanggal 28 nanti. Jadi buat yang belum subscribe, belum nabung di Earn, silahkan nabung sekarang, dapat tiket sebanyak-banyaknya. Fer, udah dapat tiket berapa, Fer? Dapat 10 sekarang tiketnya. Fer udah punya tiket 10 tuh, jadi makin banyak tiket yang dipunyain, makin besar kesempatannya untuk menangin PS5 dan hadiah-hadiah lainnya. Nanti di 29 live kita akan... Ya siapa tahu lu nganterin besok kan ke depan rumah gua gitu, Per, nih Per, PS5-nya. Bisa jadi. Kita lihat aja nanti tanggal 29. Nah, gitu. Jangan lupa untuk follow juga Instagram Tokonomi dan juga Instagramnya MTI, dua-duanya di follow, jangan lupa. Thank you, Fer. Ada yang mau disampaikan? Pesan terakhir gua itu buat teman-teman yang newbie, sekali lagi jangan beli dan jangan masuk ke cryptocurrency terlebih dahulu kalau kalian tidak tahu teknikal analisis dan fundamental yang terjadi saat ini. Lebih baik tunggu dulu dan pelajari
analisa lebih mendalam, baru kalian bisa beli. Jangan beli sekarang, udah itu aja intinya. Ngeri. Oke, siap, mantap tuh intinya jangan sekarang, apalagi kalau misalkan kita ngeliat BTC udah tinggi banget harganya. Jadi Banget. kita tunggu dulu sampai tadi level-level yang udah kita sebutin, baru silahkan mulai beli Bitcoin di harga-harga tersebut. Kalau beli sekarang ya silahkan, tapi agak Anda bisa nyangkut berapa tahun kita nggak tahu gitu loh. Jadi sangat tidak disarankan kalau misalkan mau beli sekarang gitu. Jadi jangan ketika satu koin itu naiknya begitu impulsif baru Anda mikir untuk beli gitu. Jadi nanti dulu ketika memang dia koreksi baru kita cari entry point yang bagus, kita beli di situ. Jadi bukan Jadi smart trader lah, jangan jadi stupid trader. iya, betul sekali. Oke. Thank you semuanya yang udah hadir malam hari ini. Jangan lupa tadi ikuti 2 event dari Tekonomi, demo trading competition-nya untuk Tekonomi X, kemudian di Earn Festivalnya juga diikutin juga. Tokonomi Earn bukan trading ya, jadi masih banyak yang bingung mungkin. Bukan trading tapi invest. Jadi Anda cuma tinggal taruh duit di situ, kemudian didiamkan, pilih tenornya berapa lama, terus nanti berbunga. Sesimpel itu aja. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Sekali lagi, thank you juga, Fen, buat nemenin live malam hari ini. Kita ketemu lagi di live-live berikutnya. Thanks semuanya, bye-bye.